Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya kalian sudah semangat ya untuk belajar hari ini. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang HAM dalam perspektif Pancasila. Hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Sepertinya belum ada yang tahu ya hari ini kita akan belajar apa. Baik, silakan disimak. Berikut merupakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang jenis-jenis pelanggaran HAM dan kasus-kasusnya, kita akan mengulas pengertian pelanggaran HAM terlebih dahulu. Jadi, pelanggaran HAM itu sebenarnya sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, secara sederhananya, pengertian pelanggaran HAM adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semuanya sudah mengerti pengertian pelanggaran HAM? Ya. Baik, kalau kalian sudah mengerti, kita lanjut ya ke jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pelanggaran HAM ringan, dan yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama dulu ya, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa, namun mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berikut merupakan contoh kasusnya. Hey Carl, I see you got all 5 food groups in your pack. How much time? An apple? An orange? What's this? Milk? Yeah, it's milk. What? Kulitmu sekarang hitaman ya? Kok kamu jadi kurus kering gitu sih? Pipimu makin bulat ya? Badanmu jadi lebar, makin gendut. Polisi menetapkan EY sebagai tersangka kasus penyebaran kebencian. EY diduga telah menghina Presiden Joko Widodo serta menyebarkan berita bohong di media sosial. Itulah contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Sampai di sini semuanya sudah paham belum? Baik, kalau kalian sudah paham, sekarang kita lanjut bahas pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran berat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Dan yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya, kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras maupun agama.
Berikut merupakan contoh-contoh kasus kejahatan genosida. Kerusuhan 1998 mengingatkan kita pada tragedi kelam di masa lalu. Pemerkosaan, penjarahan, dan kebencian mendalam pada etnis Tionghoa akan terus meninggalkan luka dalam sejarah Indonesia. Prasangka yang buruk seakan menaruh etnis Tionghoa hanya sebagai pendatang. Lahir dan besar di Indonesia, tetapi bukan rakyat Indonesia sejati, meskipun sejarah berkata lain. Suatu kebijakan pemberantasan dan pembantaian terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI dan para simpatisannya di Jawa dan Bali hingga menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu yang terjadi di kota Banyuwangi yang dinamakan dengan Operasi Gagak Hitam. Gagak Hitam datang ke rumah anggota PKI dan organisasi di bawahnya. Setelah bertemu dengan target, mereka menghabisinya dengan parang. Jasad orang-orang PKI kemudian dibuang ke sungai atau jurang. Tidak hanya itu, rumah orang-orang PKI juga turut dibakar. Itulah contoh kasus kejahatan genosida. Mari kita lanjut membahas kejahatan terhadap kemanusiaan. John Locke mengemukakan bahwa yang termasuk dalam perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan seksual, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh-contoh kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelaku pembunuhan berantai terhadap 2 wanita muda di Kabupaten Kulon Progo berhasil ditangkap polisi. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran tergiur ingin memiliki harta yang dibawa korban. Penganiayaan kembali dialami warga negara Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Cina. Kekerasan fisik diduga menjadi penyebab tewasnya ABK Herdianto dan dibuang ke Laut Somalia. ABK Herdianto diduga mengalami penganiayaan dan kekerasan fisik selama bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan Huking Yuanyu 623. Korban sempat mengalami kekerasan fisik dengan menggunakan pipa besi, botol kaca, hingga disetrum. Itulah contoh kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tadi, apakah kalian semua sudah mengerti dengan jenis-jenis pelanggaran HAM? Baik, jika kalian semua sudah mengerti dengan jenis-jenis pelanggaran HAM, silakan salah satu di antara kalian untuk mencari satu kasus selain yang telah ditampilkan dalam video ini. Kemudian kalian analisislah kasus tersebut termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM yang mana. Diskusi dapat kalian lakukan pada kolom komentar video ini. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah pelanggaran HAM itu bertentangan dengan Pancasila? Ya, tentu saja pelanggaran HAM itu bertentangan dengan Pancasila. Pancasila terdiri dari nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh manusia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari nilai-nilai baik yang mengajarkan manusia untuk berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan semua nilai-nilai kehidupan yang baik. Tidak satu pun nilai dari Pancasila yang mengajarkan manusia untuk melakukan pelanggaran HAM. Silahkan kalian simak tayangan berikut ini. Orang Indonesia kan indeks gemar membacanya termasuk yang paling rendah di dunia ya. Nggak suka baca, tapi suka nyimpulin dan suka ngejudge. Ya kelar udah. Akhirnya jadi ribut, nggak saling mengerti, gini terus ya kapan majunya kita? Ingat surveinya Microsoft kemarin yang bilang kalau level sopan santun netizen Indonesia itu berada di level paling bawah di Asia Tenggara. Mantap gak tuh kita? Juru kunci. Di situ juga disebut kalau faktor utama penyebab ketidaksopanan ini adalah hoax. Orang kita kan gampang nyebar hoax ya. Dapat info langsung share, Dari pihak sana nggak terima, ngasih ujaran kebencian, dibalas ujaran kebencian. Wow, akhirnya adu mulut tanpa disertai data.
Kan debat yang bagus tuh ketika kita adu data. Ini bukannya adu data, malah adu domba. Dengan kita solid, saling percaya satu sama lain, saling percaya antar suku, antar agama, akhirnya ya kita nggak akan mudah diadu domba. Dan harusnya sih dengan kita tidak mudah diadu domba dan dengan makin solidnya kita bisa jadi bangsa yang jauh lebih maju dari sekarang. Itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan, silakan kalian isi Google Form yang telah Ibu sediakan pada deskripsi video ini. Untuk itu, kalian kerjakan tugas ini secara individu. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan jangan lupa untuk mengulang pelajaran hari ini di rumah, ya, supaya kalian tetap ingat tentang pelajaran yang telah Ibu berikan. Ibu cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.